Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% dalam waktu dekat. Kenaikan ini disebut sebagai penyesuaian atas inflasi dan meningkatnya beban operasional para pengemudi. Namun wacana ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menolak. Lantas, apakah kenaikan tarif ojol jadi solusi yang tepat atau justru merugikan para driver ojek online? Garis Batas mengungkap faktanya. Tarif naik, nasib driver ojol di persimpangan. Kementerian Perhubungan secara resmi mengumumkan kenaikan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% yang kini telah masuk dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan. Kenaikan ini disebut sebagai penyesuaian atas inflasi serta beban operasional pengemudi yang terus meningkat. Untuk menjawab keresahan dan juga protes para ojol, khususnya roda 2, ini akhirnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan memberikan solusi dengan cara menaikkan harga ojek online sebesar 8 hingga 15% meskipun belum tahu kapankah hal tersebut akan diberlakukan. Rencana Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online sontak memicu beragam tanggapan masyarakat. Kalau saya sih setuju aja sih, bisa membantu juga sih dengan kenaikan tarif ini. Oke, berarti Bapak sebagai pengguna ojek online ini nggak ada masalah kalau nanti emang harga ojek online-nya bakal naik ya Pak ya? Nggak ada sih, nggak ada masalah. Setuju aja sih untuk kenaikan ini ojek online. Pernah dengar belum Bu sebelumnya kalau tarif ojol ini bakal naik Bu? Ya sih udah dengar. Terus pendapat Ibu gimana nih, setuju atau enggak atau ternyata keberatan nih Bu? Setuju aja ya kalau misalkan pendapatannya itu emangnya tepat sasaran, maksudnya tepat sasarannya ya udah untuk pendapatan si driver ojolnya. Gitu. Oke, berarti Ibu, kalaupun Ibu sebagai pengguna dinaikin tarifnya ya berarti Ibu nggak masalah? Ya nggak masalah. Aman aja ya, Ya. Kalau untuk saya pengguna ya nggak setuju. Kenapa jadi Karena kan ya tarifnya mahal. Oke. Karena saya gunakan setiap kali mau pergi ya pakai ojol. Bahkan, sejumlah pengemudi ojek online menolak kebijakan tersebut karena dianggap merugikan mereka. Sangat mengganggu ya, karena di sisi lain nanti penumpang itu bisa orderan jadi sepi. Di sisi lain harusnya tetap 20% potongannya, bukan kenaikannya dari pemerintah. Nanti akan merugikan driver dan mungkin penumpang itu akan berpindah alih dari ojek itu sendiri. Dan tanggapan saya harusnya itu didengerin lah, karena saya sendiri pribadi sebagai driver online udah merasakan hal seperti itu. Harapannya apa nih Pak? Ya harus diperhatikan. Sebagai kita driver kan banyak teman-teman kita kan juga banyak yang mengeluh sebetulnya. Kemarin demo sampai sekarang pun belum ada tanggapannya. Ya kalau naik untuk sekarang ini aja masih begini, mendingan jangan naik lah. Soalnya kadang Gojek ramenya aja dari promo. Maksudnya kalau nggak ada promo aja ya tahu sendiri lah, jarang ada orderannya juga. Sekarang ada sepi berarti? Ya lumayan, ya beda lah, pokoknya sepi lah, nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi harapan untuk pemerintah apa nih Pak? Kalau ini benar terjadi? Ya kalau naik, untuk potongan juga buat drivernya jangan terlalu tinggi lah. Tanggapan kami sih kayaknya agak susah sih Pak, takutnya nanti para customer atau yang lain suka ngeluh soal kenaikan, dan itu juga pasti pendapatan kita juga pasti kecil untuk minimal. Dan harapan untuk pemerintah apa nih Pak jika nanti memang naik? Ya kalau bisa dari pemerintah dibantulah sedikit buat penurunan biar kami juga lebih lancar dalam usaha ataupun pekerjaan kami juga, biar kedepannya lebih baik sih. Itu aja sih. Memang akhir-akhir ini kalau untuk ojol sendiri penumpangnya banyak atau bagaimana? Wah,
Kalau penumpang mah jarang-jarang Pak. Kita juga paling nemuinnya ya nggak banyak sih customernya juga yang kita dapat orderannya. Benarkah dengan menaikkan tarif ojek online jadi solusi yang tepat? Pengamat kebijakan publik menilai menaikkan tarif ojol bukanlah solusi yang tepat karena kebijakan itu justru menguntungkan aplikator dibandingkan pengemudi. Bukan solusi gitu loh Mas, menaikkan tarif itu. Karena kan yang dibutuhkan oleh ojol itu sesungguhnya bagaimana pemerintah membuat kebijakan perlindungan kepada ojol itu sendiri, yaitu apa? Mengurangi ini tarif aplikator. Jadi potongan aplikator itu yang mencapai lebih dari 20% Mas. Di prakteknya ada yang 40%, ada yang 50%, bahkan ada yang lebih. Nah, menurut saya harusnya pemerintah itu bisa menurunkan, membuat regulasi, aturan yang itu di bawah nyampe 10% Mas harusnya. Kalau ini tetap dilakukan, maka nanti penumpangnya banyak yang lari Mas. Itu pendapatan para ojol itu akan berkurang pasti Mas. Apalagi di Jakarta sekarang ini ada kebijakan naik Trans Jabodetabek itu murah Mas, dan gratis ada lagi juga yang gratis, ada yang bahkan ada 15 kelompok ya yang digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi mereka yang naik Transjakarta. Artinya apa? Itu nanti akan masyarakat yang selama ini menggunakan ojol itu akan berpindah ke transportasi umum Mas. Nah ini akan menyebabkan para pengemudi ojol rezekinya turun Mas, itu jadi akan mengalami pengurangan karena masyarakatnya udah nggak mau lagi menggunakan ojol, apalagi kemudian ojolnya tarifnya naik atau makin mahal. Pengamat menekankan pemerintah tidak boleh menaikkan tarif tanpa memastikan aplikator memberikan kebijakan perlindungan kepada driver ojek online. Kalau dia sebagai pekerja kan harusnya jadi pekerja. Nah dia itu memperoleh hak-haknya sebagaimana aturan undang-undang dalam hal ini ketenagakerjaan Mas. Jadi dia dapat BPJS, dia dapat kesehatan, ya kemudian dia dapat tunjangan-tunjangan yang lain sebagaimana pekerja. Tapi selama ini kan ojol hanya sebagai mitra. Nah kalau sebagai mitra harusnya aplikator yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para ojol itu terkait BPJS-nya. Itu kan aturannya belum dibikin dulu Mas. Itu pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa memaksa kepada para perusahaan aplikator untuk memberikan perlindungan kepada ini para pengemudi driver ojol itu. Tarif ojol mungkin akan naik, tapi apakah hidup para pengemudi bakal membaik? Para driver ojol yang bekerja di belakang layar aplikasi tak boleh terus berada di garis paling bawah. Kesejahteraan tak cukup diukur dari angka tarif, tetapi dari sejauh mana sistem ini mampu menghargai jerih payah mereka. Tim TV One mengabarkan.